Halo Sobat Eksis dimanapun kalian berada. Kembali lagi di segmen Chief Pot dari One Zone TV. Kita hari ini kedatangan tamu dari komunitas Otter. Kalau kemarin kita kedatangan dari komunitas Musang, sekarang kita kedatangan dari komunitas Otter. Boleh diperkenalkan dari komunitas apa, Mas? Kita dari Homebreed, dari Asa Homebreed. Oh, dari Homebreed ya? Homebreed. Jadi lebih ke apa tuh namanya? Peternak ya, budidaya otter ya. Hari ini bawa apa aja? Kita Otternya? bawa otter, jenisnya otter tapak kecil. Oh, otter tapak kecil. Emang ada berapa jenis otter, Mas? Di Indonesia itu ada 3. Ada 3 jenis Ada otter 3 ya? jenis otter, bahkan mungkin 4 untuk di Indonesia. Oke, Cuman yang 3 lagi dikatakan dilindungin. Oh, jadi nggak bisa sembarangan gitu Nggak ya bisa istilahnya. sembarangan. Kita harus ada izinnya juga kalau Benar. untuk memelihara yang lain itu ya. Benar. Tapi kalau yang jenis ini Aman. jenis apa tadi? Otter tapak kecil. Otter tapak kecil. Jadi dia aman ya kalau misalnya teman-teman ada yang pengen melihara otter karena kayak gini nih lucunya nih. Teman-teman bisa memelihara yang jenis tapak kecil ya. Benar. Ngomong-ngomong dari kapan Mas ini? Dari berdirinya itu dari kapan untuk peternakannya itu? Kan bisa dibilang peternakan otter kita ya. Kalau untuk ternak otter nih mulainya dari tahun 2022. Terbentuknya di 2022. 2022, cuman untuk keberhasilannya itu di awal tahun 2024. Oke. Tapi kalau dari sisi peminatnya, itu peminatnya banyak nggak Mas? Cukup banyak. Untuk otter sendiri itu ya? Iya benar. Nah kalau otter yang jenis ini itu habitat dia itu apakah di air tawar atau air laut gitu kan? Kan kalau nggak salah itu ada beberapa jenis otter ya? Benar. Kalau ini sendiri? Kalau ini lebih di sungai, lebih di air tawar. Oh, lebih di air tawar ya Benar. berarti ya. Ini umur berapa nih, Mas? Ini masih usia 12 hari. Oh, baru 12 hari. 12 hari. Baru 12 hari udah segede ini nih. Iya. Ini baru 12 hari, matanya juga belum kebuka ya. Iya, belum kebuka. Kalau kita lihat nih. Karena Tapi dia berarti udah bisa renang belum? Belum, untuk saat ini belum bisa berenang karena mungkin untuk saat usia segini dia lebih masih menyusuin. Kenapa ini kita ambil dari indukannya? Display aja, karena kalau kita gitu. bawa yang remaja atau yang dewasa lebih aktif Mungkin iya, ya. benar. Mungkin bisa lari-lari ke sana Benar. kemari gitu kan. Boleh dipegang nggak, Mas? Boleh. Sorry. Ini barangkali. Teman-teman nih mau ngelihat nih. Nah, ini. Ini baru umur 2 minggu, guys. 2 minggu aja udah segede ini ya. Kayaknya lebih gede dari dari anak kucing juga ya. Anak kucing. Anak kucing kayaknya nggak segede ini nih. Enggak. Nah, ngomong-ngomong ini kan dari bayi nih, Mas. Kalau untuk perawatannya sendiri itu gampang apa susah, Mas? Kalau untuk otter ini sebenarnya gampang-gampang susah. Gitu. Jadi kalau untuk usia apalagi yang belum buka mata lebih cenderung susah banget karena lebih mudah kembung. Oh, gitu ya. Terus lebih nggak bisa bertahan hidup lah gitu. Apalagi kalau emang itu dia hasil alam. Oh iya. Jadi memang ada treatment khusus gitu ya kalau misalnya masih bayi kayak gini ya. Benar, ada treatment khusus yang emang benar-benar kita harus lebih peka lagi lah, lebih aktif lagi untuk jaga dan merawat mereka gitu. Oke. Kalau untuk yang jenis ini ataupun mungkin jenis lainnya juga ya. Itu di Indonesia masih banyak nggak sih, Mas? Kalau untuk di Indonesia cukup banyak. Di Indonesia masih populasinya masih banyak ya. Masih banyak. Meskipun itu di alam liar juga masih banyak Masih untuk banyak. populasi ininya. Masih banyak dan mungkin berkoloni juga mereka kan. Dari satu koloni itu bisa sekitar 7 sampai 8 ekor. Oh, untuk satu koloni itu dia bisa dibilang anggotanya kan? Iya. Anggotanya itu 7 sampai 8 ekor berarti ya. Oke. Dan mereka selalu bareng gitu ya? Sangat bareng-barengan. Oh, jadi kekeluargaannya kayaknya erat juga ya? Benar, erat banget. Apalagi Iya, kalau iya. namanya di alamnya sebenarnya kalau mereka udah masa
lahiran, Ya. itu biasanya bakal melindungi anak-anaknya mereka gitu. Oh, jadi mereka saling melindungi Saling juga. melindungin karena cenderung sering diburu juga. Oh iya juga sih, benar-benar. Dan mereka juga punya aroma khas nih, kayak Oh, ada juga? Iya, bau bawang bombay. Kalau Mas rasain dulu aromanya dia kayak bawang bombay. Oh iya, coba. Saya penasaran. Aduh. Agak-agak wangi sih emang. Wangi-wangi. Iya bener. Wangi-wangi bawang gitu ya. Iya benar. Karena di alamnya mereka kan sangat diburu predator. Nah, jadi predator itu kan lebih nggak suka bau-bau aroma yang aneh lah gitu. Oh Jadi iya. inilah untuk perlindungan si baby otter begini. Tapi emang bawaannya bau kayak gitu ya? Iya, bawaannya. Iya, kalau misalnya kayak musang itu kan dia ada yang bau pandan gitu kan. Kalau ini berarti lebih khasnya itu lebih ke bau bawang bombay gitu ya. Benar. Menarik juga. Kalau makannya sendiri, Mas? Kalau untuk makan sendiri untuk usia baby itu masih susu sih. Oh, dia berarti full susu gitu ya? Iya, full susu. Belum ada belum ada makanan-makanan lain gitu, belum ada berarti. Belum. Kalau nanti dia masuk usia 2 bulan, 3 bulan, dia udah mulai merambat masuk makanan yang lebih ke daging lah, karnivor. Oh, daging. Iya. Karena mereka cenderungnya lebih karnivor kan, lebih makan daging, ikan, segala macam. Oke. Kalau untuk otter-otter kayak gini yang bisa dibilang dia dewasa terus siap untuk diternak lagi atau dikawinkan itu di umur berapa biasanya, Mas? Kalau di kita sekarang usia di atas 2 tahunan. Oh, jadi nunggu 2 tahun dulu baru Nunggu 2 tahun. baru dikawinkan gitu ya. Benar. Oke. Terus kalau misalnya nih proses dia sendiri nih dari kawin sampai hamil terus melahirkan itu berapa lama biasanya, Mas? Kalau untuk otter? Sampai paling lama tuh 70 hari. Dari usia kalau dari hitungannya perkenalan itu ya sekitar 2 sampai 3 bulan. Nanti pada masuk masa hamil itu sekitar 2 bulan 10 hari. Oh, jadi tetap ada ibaratnya kalau kita itu kayak dijodohkan dulu gitu ya. Iya, benar. Ada penjodohannya, dia cocok atau enggak. Nah, kita taunya dia cocok atau enggak itu gimana tuh? Lebih cenderung aktif bermain bersama. Oh, jadi barengan gitu ya? Iya, barengan. Barengan gitu ya. Ya, kalau nggak cocok paling ya itu teritorial. Mereka saling berantem, saling membunuh juga. Wih, Gitu. Karena kalau di alamnya juga gitu, masuk ke daerah wilayah koloni lain, Iya, mereka iya, tuh saling iya. bertarung lah untuk. jadi mereka juga memperebutkan wilayah gitu ya. Iya. Oke. Sama halnya kayak manusia nih, guys. Jadi kita kadang saling berantem karena sesuatu hal. Otter juga ternyata kayak gitu. Terus kalau untuk cara kita dalam mendekatkan terus biar menjodohkannya itu ada treatment khusus gak sih, Mas? Sangat ada treatment karena apalagi untuk si betina harus lebih aware karena jantan tuh lebih alfa lah, lebih kuat untuk bertarung karena betina itu harus lebih tunduk lah. Karena sebab kalau misalkan sama-sama alfa ya ujungnya nggak bisa jodoh dan ujungnya bakal ribut berantem. Jadi bisa dibilang satu dominan terus satunya juga harus ada yang agak ngalah gitu. Iya. Mungkin ya. Oke. Kalau misalnya dua-duanya dominan nih, misalnya jantannya galak terus betinanya juga galak, mungkin bisa nggak jadi ya perjodohannya itu. Benar, bisa menjadi. Kalau misalnya ngomong-ngomong galak nih, tadi kan bilangnya otter jantan itu udah pasti galak nih. Otter betina agak bisa dibilang ngalah nih. Nah, kalau misalnya galak-galakan nih jantan ketemu jantan, biasanya suka berantem nggak sih, Mas? Sangat suka berantem karena mereka teritorial banget. Oh iya. Rebutin Jadi, wilayah. mempertahankan teritorinya mereka itu tadi ya? Iya benar. Sama aja kayak kita gitu, anak-anak SMA pada tawuran kayak gitu ya. Ini lucu-lucu banget ini. Masih baru umur 12 hari ya tadi. 12 hari. Nah, kemarin kan saya sempat buka-buka juga, Mas. Buka-buka kayak fakta-fakta unik tentang otter gitu kan. Dan saya menemukan beberapa fakta yang bisa dibilang lucu juga gitu kan. Ada juga yang menyebutkan bahwa otter itu suka pakai batu untuk melempar
makanan atau ngelempar apa gitu. Misalnya berantem nih, kita pakai batu juga gitu. Bener nggak sih Mas? Benar-benar karena gini di alamnya tuh mereka kayak cari cara memancing makanan, cari apa namanya, cari umpan untuk apa ya, targetin makanan yang mereka tuju gitu. Jadi ada melempar sesuatu, terus atau enggak cari tanda-tanda apakah di wilayah ini apa namanya ada koloni lain. Oh ada pengganggu atau enggak ya? Jadi mereka manfaatin batu gitu. Batu ranting kadang diangkat mereka untuk segala macam. Oh gitu. Jadi ya betul sih bisa dibilang juga jadi alat untuk tawuran juga. Iya. Karena mereka kan koloni pasti banyak biasanya kan pada lempar-lemparan batu gitu. Nah terus selain itu ada juga yang menyebutkan kalau misalnya si otter ini kalau tidur itu suka gandengan tangan dan dia bisa ngambang juga di air ya tidurnya ya. Iya benar. Oh gitu. Jadi di apa di air tawar atau di air laut sama aja? Sama aja sih sebenarnya. Sama Tapi aja. kalau untuk di air laut biasanya tuh lebih banyak ke beaver. Itu Beaver ya? otternya luar negeri, luar. Oh itu adanya di luar negeri ya. Iya. Kalau Indonesia tuh apa tadi namanya? Kalau bahasa kita tuh Berang-berang. Berang-berang. Iya iya. Dan mereka kalau tidur itu memang berkelompok juga ya. Ya berkelompok. Nah terus apa namanya itu populasi otter sendiri nih. Kalau nggak salah kan dia udah berkurang turun drastis juga ya. Kalau saya membaca di beberapa artikel itu mereka itu bisa dibilang hampir punah. Bener nggak sih Mas? Ya kalau untuk di tapak kecil untuk sekarang menurun tapi tidak drastis. Tapi yang hampir punah itu seperti tapak lebar atau juga namanya elutra. Elutra, Iya. tapak lebar ya. Tapi kalau bentuknya sama juga. Sama, cuman cenderung ada beberapa fisikal yang mungkin berbeda. Kalau di lutra itu wajahnya tuh lebih condong panjang. Kalau yang otter tapak lebar ini kan kecil nih. Iya. Nah, tandanya di kaki doang, tapaknya lebih lebar. Seperti kayak selaput kaki bebek. Oh jadi dia buat renang juga itu ya? Iya, buat berenang. Buat renang dan dia juga bisa nyelam juga kan Mas kalau nggak Bisa. salah? Mereka berapa lama tuh biasanya kuat nyelam? Atau memang mereka bisa napas juga di air? Mereka selama main di kolam renang atau segala macam di Iya, tempat kolam renang bisa bertahan 2 sampai 3 menit di dalam air Wih, menyelamnya. itu nyelamnya ya? Iya, itu nyelamnya. Wih, agak lama juga ya? Ya, sebenarnya yang mau dibawa itu cuman Oh, iya. lagi aktif-aktifnya Iya Bang. pasti Paling pada ini sih jalan-jalan kan. Nah terus selanjutnya nih Mas, metode komunikasi mereka kan kadang kayak sekarang nih dia kan kayak bisa dibilang kayak peluit ya kalau misalnya ini ya. Terus apa namanya ada juga yang bilang mereka kalau komunikasi itu cekikikan gitu kan, mungkin kayak entah itu kayak apa itu namanya kuntilanak atau gimana kan. Kalau musang kan juga kayak gitu tuh. Iya. Ada juga yang cekikan. Kalau otter sendiri itu gimana Mas? Otter sendiri lebih kayak apa ya? Teriak-teriak sih, kayak suara burung yang teriak-teriak cenderung bebas gitu. Oh gitu ya. Teriaknya tuh kayak ya kita bilang kayak suara bebek lah. Iya. Tapi suaranya dari kecil nih, dari kecil kayak gini kan kita udah denger suaranya nih. Itu sama nggak sampai nanti dia dewasa gitu kan? Sama. Tapi Sama cuman agak lebih ngebas lagi. Mungkin suara ada bebek. bassnya ya. Iya. Kalau sekarang kan treble-nya nih yang kenceng nih. Oke. Dan kalau kecil kayak gini kan apa namanya? Dia suara kayak gini kan nunjukin apa kira-kira? Biasanya itu ya ada pendekatan atau enggak lagi haus. Oh, Tapi mungkin biasanya semakin panjang teriakannya itu menandakan dia lapar. lapar gitu ya. Oke. Jadi tanda dia lapar. Nah, ini juga bisa dilihat guys. Dia kayak nyusu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu nggak apa-apa berarti ya, Mas? Nggak apa-apa sih. Nyusu. Kalau misalnya yang sekecil ini nih, dia kan tadi dia pemakan daging ya, karnivora ya. Dia ini masih kecil kayak gini dia udah sakit belum kalau ngegigit? Iya, kalau untuk di pemula mungkin berasa. Tapi kalau di kita ya udah biasa gitu ya. Iya. Karena udah tiap hari juga pegangnya juga otter lagi. Otter lagi. Cuman lebih bahaya kalau di dewasa sih. Karena mereka itu nggak kenal owner sih sebenarnya. Kalau misalkan lagi pada masanya kawin,
mereka itu nggak mau diganggu, kadang bahkan bisa nyerang gitu. Oh iya, iya, iya. Kita bukan sekali 2 kali aja gitu, walaupun ibaratnya udah sering interaksi, kita sering kasih makan mereka, tapi ada masanya mereka itu lagi nggak mood. Iya. Mereka kan Iya, emang iya. hewan yang kemudian terus Iya, iya. cenderung dendam juga. Oh gitu. Iya. Jadi ya kapan ada masanya mereka lagi nggak mood, nyerang aja, Nyerang gitu ya. nyerang aja. Jadi beda kalau kayak misalnya kucing gitu kan. Kucing kan semakin kita ibaratnya kita sayang kan mereka makin kenal sama kita kan. Kalau otter berarti nggak peduli ya, maksudnya apa namanya, kalau misalnya memang mereka lagi emosinya lagi tinggi gitu kan, nyerang gitu ya. Nyerang aja. Oh gitu. Jadi kita harus tahu feel-nya mereka lah, harus tahu moodnya mereka juga. Kapan masa mereka itu lagi enak buat dimainin, kapan ada masa mereka itu lagi nggak apa ya, nggak mood lah gitu. Jadi kita harus tahu feel-nya, karena ya satu resikonya juga gede. Iya betul. Kedua mereka kalau gigit itu ya mencabik lah. Iya. Gitu. Ya kayak ngoyak gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau misalnya udah gede juga cakarnya juga pasti ada kan Mas. Kalau untuk cakar, ya hematnya di mereka itu kita nggak potongin kuku lagi. Mereka Oh, potong gitu? kuku sendiri. Mereka gini Gigit sendiri. Oh iya. Oke. Terus kalau misalnya otter sendiri Mas, kan kalau nggak salah juga ada apa namanya, ada kontes otter kayak gitu kan. Nah kontes otter itu apa aja sih sebenarnya yang dikontesin dari otter itu? Kalau tes counter itu yang paling dinilai tinggi banget tuh karakternya, karena mereka itu lebih cenderung kalau sama orang asing tuh lebih nggak suka. Oh, gitu. Jadi kita harus menjaga karakternya, sama semua orang pun harus aman, sama anak kecil pun juga harus aman. Karena itu nilai yang benar-benar tinggi. Kedua, skill. Makanya kenapa banyak di dunia hewan tuh otter ini dijadikan kayak alat sirkus gitu. Oh iya. Karena Iya. pintarnya mereka itu setara dengan doggy. Oh iya. Oke. Jadi yang paling banyak dinilai itu karakter ya, jenis bagaimana mereka bisa menerima ibaratnya orang baru gitu kan, yang mendekati mereka dan lain-lain, terus sama apa namanya tadi skillnya ya. Iya. Skillnya dia bisa apa aja gitu kan, paling gitu. Kalau misalnya apa namanya ngelatih mereka tuh susah nggak? Susah gampang. Susah. Makanya balik lagi harus kita cari di mana moodnya lagi bagus, Iya. di mana moodnya lagi nggak bagus. Jadi memang ada treatment khusus ya untuk apa namanya, untuk ngelatih mereka ini. Iya benar. Harus sabar. Biasanya sebelum kontes itu baru dipersiapkan atau jauh hari sebelum kontes nih? Apa dari kecil nih? Dari kecil gini udah mulai kita latih? Dari kecil. Dari kecil Dari berarti kecil ya? Oh dari kecil udah dipersiapkan. Jadi nanti kontes itu tinggal ibaratnya kita tinggal nambah-nambahin lah ya. Iya benar. Nah kalau untuk apa namanya, misalnya Masnya pernah ikut kontes? Pernah. Pernah ya? Kalau hadiah kontes itu apa aja biasanya tuh? Biasanya ada piagam, terus ya uang pembinaan dari pihak panitia kontes, sama piala sih. Piala ya? Iya, kebetulan beberapa dari induk mereka juga udah pernah juara juga. Oh pernah juara? Udah pernah juara. Oke. Banyak gak sih Mas kontes otter kayak gitu? Di kontes otter tuh sebenarnya untuk sekarang tuh masih nggak terlalu banyak, karena kan kita masih bergabungnya di kontesnya Musang. Jadi mereka ada kelas khususnya. Iya. Gitu. Dia ikutnya tetap di kontes Musang, cuman ada mungkin bisa dibilang kategori ya, kelas khusus ya. Jadi mereka itu masuknya di kelas eksotik atau kerabat musangnya. Iya. Gitu. Nanti mereka bisa bertemu kayak seperti musang rase, terus tenggalung, terus ferret, bahkan rakun. Oh, jadi satu kelas itu? Satu kelas. Satu kelas ya. Dan yang dinilai itu tadi dari bisa dibilang dari tingkah lakunya dia, terus dari skillnya dia gitu kan. Ini kedinginan nih kayaknya nih. Ini kedinginan kayaknya, agak apa namanya? Tuh. Terus selanjutnya Mas, kalau untuk harganya dari otter sendiri, itu yang nentuin harga itu dari apanya sih? Mungkin dari segi umur, terus dari segi mungkin dia udah nurut atau enggak gitu kan? Kalau untuk kita segi pasaran ya mungkin kita lebih memasarkan mereka itu lebih di harga baby sih. Harga baby, karena di kita itu sudah dilengkapi dengan microchip juga. Oh, udah ada microchipnya juga. Terus ya? ada surat kelahiran, karena kita biar tahu lah di mana dia
dibudidaya gitu. Heeh. Jadi biar tahu keturunan-keturunannya juga, biar enggak jadi incest atau enggak perkawinan sedarah nantinya. Gitu. Oh, jadi hewan pun juga berpengaruh ya perkawinan apa sedarah kayak gitu. Berpengaruh. Mungkin nanti kalau misalnya ternyata dia kawin sedarah, nanti mungkin ada cacat atau apa gitu. Iya, benar. Sama juga kayak manusia ternyata ya. Iya benar. Oke. Jadi itu yang kita hindarin juga, karena kan ya mungkin satu kita budidaya ini mengurangin dampak pemburuan liar lah di alam Iya, gitu. betul. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga gitu. Benar. Kadang kalau misalnya di alam juga mereka antara pemburu sama koloni lain mungkin ya yang bikin akhirnya populasi mereka tuh berkurang gitu. Ya. Bener. Karena untuk selama ini juga kita mau ngerilis mereka juga masih masih susah lah. Karena kita harus cari tempat yang benar-benar itu sungainya bagus, tidak tercemar dan masih ada kolonial lain. Jadi kita minimal melepas mereka itu ya sekitar 3 sampai 4 ekor. Nah, itu lagi kita project lah gitu. Oh, jadi nggak cuman untuk apa namanya diperjualbelikan juga ya, tapi untuk dilepas liarkan lagi gitu Iya, ya Mas ya. benar. Oke. Karena kan selama ini yang baru kita rilis itu masih hanya kayak musang aja gitu. Oh iya, betul. Karena itu emang visi misinya kita bukan hanya untuk jual beli, visi misinya kita juga harus melestarikan mereka. Betul, kita yang ngerusak lah kita harus memperbaikin. Iya betul. Setuju Mas. Jadi kalau misalnya kita ngerusak sesuatu ya mau nggak mau kita harus mengembalikan itu ke semula gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kita ngambil dari alam, nanti juga ada masanya kita lepaskan lagi ke alam. Benar. Tapi kalau misalnya dilepas lagi gitu Mas, mereka bisa menyesuaikan. Kalau untuk otter sendiri lebih mudah menyesuaikan. Lebih gampang adaptasi mungkin. Iya, kecuali kalau otternya ini terlalu manja dengan manusia. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia terlalu manja juga, nggak baik juga gitu. Betul. Pada saat nanti dia dilepas, kita pernah lakukan itu 2 hari kemudian dia nggak mau makan sama sekali. Oh. Mau nggak mau kita bawa lagi, konservasi lagi, kita ulang lagi sampai benar-benar karakternya itu benci banget sama manusia. Jadi sewaktu-waktu nanti kita lepas lagi, dia itu udah takut dengan manusia, gitu udah ya. bisa mandiri kemana-mana. Udah bisa mandiri. Oke. Mas, ngomong-ngomong kalau misalnya otter termahal itu jenis apa? Otter termahal untuk selama ini yang paling mahal tuh sebenarnya di beaver. Tapi itu kan luar punya. Iya, Nah, kalau di kita di Indonesia pernah terjadi otter mozaik. Otter mozaik. Iya. Jadi sama kayak apa namanya? Musang. Musang juga ada musang mozaik kan. Iya. Ini otter juga ada mozaik ya. Ada mozaiknya, ada albinonya juga. Oh, albino juga ada Lucy juga. Beberapa waktu yang lalu juga albino sempat ditemukan. Cuman ya balik lagi kita kan itu tetap dilestarikan lah untuk gitu. Iya. Kalau misalnya kita nonton apa namanya di TikTok kayak gitu kan ada tuh beberapa yang pada punya otter, terus mereka sampai diajak naik mobil, mereka kayaknya manja banget gitu kan. Itu berarti memang ada treatment khusus ya sebelum bisa seperti itu ya. Iya. Karena nggak semua orang juga nggak semua orang bisa melihara ini. Karena mungkin ya banyak dari kita lebih suka aja. Tapi pada saat dewasa mereka lebih layak kayak mau dibuang atau mau dikembalin karena satu mereka ini 3B. Bau, berisik, boros. Oh. Borosnya di mana nih Mas? Borosnya itu dari segi pakan. Makan ya? Iya, karena makan mereka aja untuk usia yang dewasa itu 1 kilo ikan lele itu bisa bertahan 2 hari doang. Wih, 1 kilo itu? Untuk 1 ekor. Untuk 1 ekor ya? Kalau misalnya mereka udah dewasa ya? Udah dewasa. Kalau udah dewasa ya. Jadi makanya kalau kecil kayak gini sih imut banget gitu kan. Tapi kadang orang itu cuman kepengennya tuh kecil terus gitu kan. Iya, kalau misalnya hewan bisa dibikin kecil terus sih pasti pada mau itu. Benar-benar. Cuman begitu dia dewasa kan udah mulai bulunya lebih lebat lagi, terus badannya juga lebih gede lagi kan. Mungkin mereka juga udah lebih berisik lagi pasti kan. Pasti, karena kalau lingkungannya rapat penduduk, suara mereka ini bisa ya mencapai 5 sampai 10 meter masih ada suaranya mereka. Berarti kenceng banget itu. Kenceng banget. Apalagi tetangga kalau bisa protes juga berarti. Bisa. Dan itu pernah terjadi
dan pernah terjadi ya ada beberapa teman kita diomelin lah sama tetangga karena suara otaknya Iya, dia tuh suaranya kayak ribut gini sih. banget, berisik banget, jadi mengganggu lingkungan. Makanya sebelum adopsi mereka, pastikan dulu tetangga aman, Iya, lingkungan pertimbangkan aman. dengan seksama ya, pertimbangkan dengan matang-matang sebelum beli, jangan asal beli nanti malah ternyata dibuang. Iya, gitu itu kan. yang kita kasihan kan Kasihan itu juga. aja. Udah diadopsi, tahu-tahu udah gede dibuang juga kan gitu. Iya betul. Nah kalau misalnya untuk harga yang pasaran yang di di umur bayi ya, di umur bayi itu kira-kira berapa mas kalau misalnya? Kalau di kita yang usia 1 bulan tuh di harga 1,5 juta. 1 bulan itu ya? Iya, 1 bulan. Jadi kalau misalnya nanti ternyata yang dijual itu yang menang kontes, mungkin harganya juga bisa lebih lebih tinggi tinggi lagi ya. Tapi kan pasti tetap penyesuaian lagi ke yang punya ini kan. bener, Jadi harus ada bonding lagi kan. bener. Terus kalau misalnya nih teman-teman Eksis ini ada yang pengen adopsi ya, itu caranya gimana mas? Boleh langsung kita biasanya di TikTok sih aktifnya. Oh aktifnya di TikTok. Di ya? TikTok. Kita bisa langsung cek aja akun TikTok kita di Asa Homebreed Depok. Asa Homebreed Depok. Asa Homebreed Depok ya. Siap. Tuh nanti teman-teman kalau misalnya ada yang berminat untuk mungkin bisa konsultasi dulu ya mas. Boleh. Ya? Konsultasi ataupun mau tertarik dengan memelihara otter, bisa kunjungi TikToknya Asa Homebreed Depok. Oke, di situ ada kontak personnya berarti ya. Ada. Pembahasannya cukup menarik juga nih, hewan-hewan kecil-kecil kayak gini. Kemarin kita ngebahas musang, terus ternyata masnya juga budidaya musang juga kan. Terus yang kebetulan di bawah hari ini tuh adalah otter. Dan ini jenis tapak kecil ya. Iya, otter tapak Jenis tapak kecil ya. Dan ini memang yang paling banyak paling banyak dipelihara ya. Iya, paling banyak dipelihara dan paling mudah. Paling mudah ya. Jadi dari jenis otter itu paling mudah ini gitu kan. Iya. Makanya kadang suka lihat aja gitu di TikTok tuh banyak tuh mas. Memang ada yang pada pelihara otter gitu kan. Melihatnya kayak manja banget gitu kan. Manja banget kayak gampang gitu. Padahal ternyata kan gampang-gampang susah gitu kan. Harus benar-benar kita mengerti dulu gimana. Nah kalau misalnya teman-teman mau belajar, bisa kunjungi akun TikToknya Asa Homebreed Depok. Tuh, jangan segan-segan untuk nanya biar tahu gitu kan. Kalau misalnya tertarik untuk adopsi, silakan langsung negosiasi sendiri gitu Siap. kan. Kita bantu sampai benar-benar bisa yakin. Siap. Pokoknya semoga sukses terus mas untuk budidaya dan perkembangbiakan ini, karena tadi juga kita sudah bahas kalau misalnya ternyata dari Asa Homebreed Depok ini juga selain untuk dipelihara, mereka juga ada gerakan untuk melestarikan kembali ya mas ya. Iya benar. Jadi ada otter yang memang dia siap untuk dilepas liarkan, mereka dilepas liarkan kembali, dan itu pun pasti diobservasi juga kan, pasti diawasi juga kan. Benar. Jadi biar kita merusak alam, tapi kita juga yang harus memperbaikinya. Nah, itu bagus juga itu. Dan teman-teman yang lain nih, sahabat Eksis, harus seperti itu juga. Oke, Mas, saya rasa untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini udah cukup sekian dulu. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial medianya Asa Homebreed Depok. Jangan lupa follow sosial medianya Wanzone TV, XYZone Media, dan jangan lupa untuk kunjungi di xyzonemedia.com dan melihat video ini di Wanzone TV. Ada linknya di bawah sini. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Sobat Eksis semua. Terima kasih untuk Masnya. Terima kasih untuk Asa Homebreed Depok. Semoga sukses selalu dan Amin. Semoga bisa bisa melestarikan kembali otter yang bisa dibilang tadi saya baca itu agak sedikit turun kan populasinya. Mudah-mudahan otternya bisa kembali lagi naik gitu kan. Amin. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.